Itu yang 1% itu juga itu. Ya, walal akhirah khairun lak minal ula. Ula itu artinya tuh. Khairun laka minal ula, awal ula. Karena dunia itu kelompok muannas jadi ula ya. Kalau muzakarnya awalu. Kalau muannasnya ula. Kita disuruh mencari akhirat. Tahu antum? Mana dalil yang disuruh akhirat? Dunia ini sekedar jangan lupa. Kau punya ayat ini? Nah, ente disuruh wabtaghi. Wabtaghi itu fil amar apa fil abad? Ibtigha, abtaghi. Diperintah mencari akhirat ente. Mencari dunia disuruh jangan lupa. Jangan lupa aja, jangan lupa. Kasihkan akhirat, ngaji terus tapi lupa akhirat. Nah, boleh juga. Lupa yang disuruhnya, bukan dicari dunia ini. Jangan lupa. Wala tansa, nasia artinya lupa. Tansa kamu lupai. Ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Surah apa itu? Ayat 77. Coba tengok. Coba baca. Bisa bacanya? Antum bisa baca dengan betul dengan tajwid. Tapi ngaji kan? Ngaji apa tadi belajar? Belajar ngaji kayak baca ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kenapa enggak dibaca wabtaghi? Kenapa wabtaghi? Apa beda wabtaghu dengan wabtaghi? Wabtaghu min fadlillah. Wabtaghi fima atakallah. Apa beda wabtaghi dengan wabtaghu? Tahu artinya beda ya? Apa bedanya lid? Wabtaghi? Sama apa? Wabtaghu. Wabtaghi satu apa ya? Mufrad. Satu orang tuh wabtaghi. Siapa yang disuruh khitab situ? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang disuruh, orang mukmin juga disuruh seperti Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah menyuruh nabinya, Allah memerintah orang mukmin sebagaimana nabinya juga disuruh. Apa dunia dalil ayatnya? Allah memerintah seorang mukmin seperti Rasulullah diawali. Innallaha apa hadisnya tuh? Bi amaril mukminin. Nah, apa tuh? Allah menyuruh orang mukmin sebagaimana Allah menyuruh bil mursalin ya. Awalnya Allah menyuruh nabinya dulu, nanti diikuti oleh umatnya. Gimana dalilnya? Enggak tahu Umrah? Sering-sering mengulang-ulang lah. Manusia itu baru dikatakan manusia tuh kamu. Siapa dikatakan manusia itu? Manusia itu yang dibilang manusia kata Allah, yang berilmu agama. Itu baru manusia. Allah sangat membenci orang yang tahu dengan masalah dunia, pintar dia masalah dunia, tapi masalah akhirat tak pandai dia. Coba tengok surat Ar-Rum, kamu tengok. Apa punya Rum? Surat 30 itu. Ayat 1. Dia mengetahui sangat alim dengan perkara dunia, tetapi dengan perkara akhirat dia nggak mau tahu, ghafil. Akan dikalahkan dia bangsa Rum. Itu berkaitan dengan bangsa Romawi. Sebentar lagi dia akan dihinakan oleh kaum muslimin.
Orang Romawi itu sangat mahir. Orang Barat Eropa, Romawi itu Roma itu kan Eropa ya. Itu dibenci sekali oleh Allah. Coba tengok. Lihat lama apa? Alif Lam Mim. Ghulibatur Rum, apa? Fi adnal ardi. Ya, fi adna. Tahu kamu adna itu? Itu adalah negeri terdekat. Mulai jekan. Ayatnya. Ya. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya. Fi bid'i sinin. Bibit di sini tidak lama lagi. Antara 3 Lillahi bulan. dunya qablu wa min ba'd. Yawma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa 'ala Allah la yakhlifu Allah wa'ada walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ayat berapa yang kamu tuh? Ya'lamu ini berapa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Nah, sangat dibenci mereka perkara yang zahir dunia itu sangat mahir sekali ya. Sangat demen sekali dengan dunia. Masalah dunia demen, tapi dengan masalah akhirat tidak mau tahu dia. Ini dicela, dibenci sekali. Ya. Bagusnya apa? Bukan seperti itu, dibalik lah. Kebalikan bagus, baru bagus. Yang dikatakan manusia fi ahsani taqwim itu apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Yang mana yang ahsani taqwim, yang mana asfala safilin? Tahu ente? Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kemudian kami kembalikan kepada yang paling rendah, lebih hina dari binatang. Kal an'am balhum adall. Kecuali apa yang dikecualikan oleh Allah yang tidak dikembalikan seperti serendah-rendah tadi. Summa radadnahu asfala safilin. Siapa itu? Tahu ente asfala safilin? Aspal atau aspal yang paling rendah. Tadinya diciptakan dalam sebaik-baik kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsan. Ahsan itu paling bagus manusia. Sampai-sampai malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam karena ilmunya tadi. Kenapa Allah meninggikan Nabi Adam dari malaikat? Tahu ente? Sampai iblis tidak terima dia pula yang lebih mulia. Manusia itu mulia karena dia diajari ilmu. Wa 'allama Adamal asma. Allah ajari berbagai macam disiplin ilmu. Nama itu adalah simbol daripada ilmu pengetahuan. Nama, contohnya ente dispenser. Itu namanya dispenser. Apa komponen ilmu ada di sana? Ada tempat pemanas, ada yang ini, ada kerannya, macam-macam, ada bodinya, ada macam-macam. Avanza, Pajero aja berapa banyak ilmu di situ. Ilmu bannya ada, bola-bola setir lagi, ilmu apa lagi macam. Di mesinnya itu ada piston, ada busi. Baru Pajero aja banyak itu ilmu tentang mobil. Dan Allah mengajarkan berbagai macam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Segala sesuatu diajar. Itu simbol-simbol aja diajar. Belum detail-detailnya lagi. Nama-nama dan keseluruhannya diajarin itu. Makanya
lebih hebat dia dari malaikat. Kenapa disuruh sujud tadi? Dia belajar ilmu. Ya, malaikat ketika diperintah menyebutkan nama, mampu tidak dia menjelaskan namanya apa ini? Gak mampu dia. Kalau Nabi Adam disuruh, lancar dia menyebutkan nama-nama itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dari sebelumnya apa? Wa qulna. Sebelumnya apa? Wa idh qulna lil malaikati. Ini jalan fil ardi. Satu lagi. Uskun anta. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Ya, dihadapkan kepada malaikat, Abi Adam diajarkan. Kemudian setelah pintar, siapa yang disuruh menyebutkan nama-nama? Malaikat dulu. Summa 'aradahum 'alal malaikati faqala. Diperintah malaikat untuk menyebutkan nama-nama. Apa yang diajarkan kepada Adam? Ya kan? Sebelum Nabi Adam disuruh untuk menyebutkan nama yang diajarkan, malaikat disuruh dulu. Faqal, kata Allah, faqal ambiuni bi asma'i haula. Kamu terangkan kepada saya. Ambi itu artinya kabarkan, naba'a. Ambi artinya kabarkan. Coba kamu sebutkan. Nah, ini uji menguji kan ada dalam istilah guru kan. Kamu sebutkan rukun iman, nah, misalnya kan, rukun Islam, Islam misalnya. Kamu sebutkan. Apa jawaban malaikat? Faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kalau kamu betul, kamu pintar, kalau kamu shadiq, coba kamu sebutkan nama-nama ini yang ada di semua ini. Haula'i in kuntum shadiqin. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana. Tahu artinya tuh? Apa artinya tuh? Qalu subhana. Tidak tahu artinya. Apa? Qalu subhanaka Mereka la ilma lana. Mereka para malaikat berkata, Maha suci Engkau, kami tidak mengetahui. Kamu tidak tahu? Kami tidak tahu semua itu. Subhanaka la ilma lana. Kami tidak berilmu. Kalau engkau suruh kami menyebutkan nama-nama semua ini yang di surga ini, kami tidak tahu. Tidak tahu. Jadi tidak tahu itu bukan bagus itu. Nanti disuruh sujud antum oleh Allah nanti. Kayak malaikat kalau tidak tahu. In kuntum shadiqin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami aja. Subhanaka innaka antal azizul hakim ya. Ya. Subhanaka innaka ala apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Engkau ini adalah orang yang alim dan bijak. Kenapa kok digitukan oleh Allah? Tahu ente? Karena sebelumnya berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ketika Allah berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau menciptakan manusia di muka bumi, orang yang akan melakukan kerusakan, orang yang hanya menumpahkan darah, orang yang hanya akan berkelahi itu? Wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik. Sementara kami sudah cukup untukmu bertasbih. Kami sudah hebat ibadah kami kepada engkau, bertasbih siang dan malam. Itu apalagi manusia diciptakan. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Kami sudah mensucikanmu siang dan malam.
kami sudah wanuqaddisulah dan mensucikan, mengagungkan engkau. Nah, begitu jawab malaikat ketika Allah bilang, beritakan aku akan menciptakan manusia. Dibalikkan lagi lah. Manusia itu bukan sembarangan yang gua bikin, aku ajari semua nama-nama dulu. Kemudian diadulah kehebatan. Hebat mana Nabi Adam dengan malaikat. Dicoba tadi dikonfrontir setelah diajar. Diminta malaikat menyebutkan nama-nama yang diajarkan kepada Adam. Tak mampu nak malaikat. Apa kata Allah? In kuntum shadiqin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam. Berkata Allah, berfirman Allah kepada Adam, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Kamu ajarin dia, kasih tahu dia itu nama-nama itu pada mereka itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Tak kala Nabi Adam memberitahu nama-nama ini, namanya ini, dijelaskan. Dijelaskan, diajari, ya. Nah, Nabi Adam hebat. Kalau malaikat tadi nggak bisa dia ngaku kekalahannya. Aku nggak bisa aku. Engkau mulia, engkau balaslah yang tadi ya, bijaksana sekali Allah Ta'ala. Sebelum apa-apa malaikat berkata tentang Nabi Adam, ya, apa kata Allah? Diujilah dulu. Coba kamu sebutkan. Jadi orang yang tahu bagus nggak dengan yang nggak tahu? Apa kata Ali bin Abi Thalib tentang ilmu dan bodoh? Cukup bukti bodoh itu hina ya. Bodoh itu sebuah kerendahan. Apa dia? Ya tabarra man huwa fi. Orang tidak suka dengan bodoh, walaupun dia bodoh. Man huwa fihi, siapa yang di dalam kebodohan memang bodoh sebenarnya dia. Tapi ya tabarra. Orang tua pun nggak suka juga dengan anak yang bodoh. Tahu tuh? Teman kita siapa saja nggak suka. Tapi kalau pintar, itu temanku itu, teman karibku itu. Kalau pintar, kalau bodoh, memang dia adikku, memang dia anakku, cuman dia parah dia nggak bisa diajari, nggak mau dikasih tahu dia, bandel dia. Nah gitu pula keberatan orang mengatakan bahwa dia itu family, anak, apalagi anak bapaknya sendiri keberatan dia. Ya susah dia itu, nggak mau diajari, udah capek-capek kita ngomong, nggak mau juga dia dengarin. Padahal itu kebaikan untuk dia, bodoh dia itu. Ya, bukti bodoh tadi apa? Hinanya bodoh apa? Orang nggak mau mengakuinya, orang berlepas diri dengan sifatnya tadi, dengan sifat bodoh. Tapi kalau pintar, wah, orang mendakwai dirinya itu pintar semua. Oh pintar ya, aku pintar, aku bisa, bukan nggak bisa, aku bisa. Walaupun nggak bisa dia mengaku juga bisa ya kadang-kadang. Itulah hebatnya. Itu kecuali orang yang beriman dan ihsan, dia memang mengaku dia jujur dia. Tapi kalau orang kurang-kurang iman, dia tidak jujur dia. Walaupun bodoh dia, walaupun dia nggak pintar, ngaku pintar juga dia. Paham ya? Setelah Nabi Adam memberikan, menjelaskan semua nama-nama tadi, apa kata Allah? Nah itu, bukankah aku sudah katakan samamu, alam aku lakum inni a'lamu ghaibas samawat. Aku lebih tahu tentang kegaiban semua ini. Yang enggak kamu tahu, aku tahu.
yang ilmumu nggak sampai ke situ, aku sampai ke situ. Kau macam-macam pula. Aku yang lebih tahu. Yang ada di langit, yang ada di bumi, kegaiban-kegaiban yang tidak kamu tahu. Dan aku tahu juga bima kuntum taktumun wa a'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Ya. Wa a'lamu ma kuntum wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku juga tahu tentang apa yang kamu tubdun, yang kamu nyata, yang kamu zahir-zahirkan, yang nampak-nampakkan. Wa ma taktumun, wa ma kuntum taktumun, dan apa saja yang keadaanmu menyembunyikannya. Kamu keadaanmu menyembunyikan, merahasiakan, aku pun tahu. Yang kamu zahirkan, nampakkan, aku tahu. Yang kamu sembunyikan juga tahu keadaanmu itu. Ya, begitu. Nah, oleh karenanya keutamaan Nabi Adam dengan ilmunya yang membuat dia terhormat, sehingga diperintahlah malaikat untuk menghormati. Sujud di situ bukan sujud ibadah, tapi sujud tawadu. Sujud untuk memuliakan keutamaan Nabi Adam dan tawaduk kepada manusia yang berilmu. Baru manusia itu berilmu dia. Kalau tidak berilmu itu tidak manusia itu. Kerbau mungkin ya. Ya. Lebih hebat kerbau dari dia. Kerbau tainya mahal tak? Ayam potong. Apalagi dagingnya bisa dimakan. Daging manusia, orang kanibal siapa no? Kanibal yang mau makan. Ya. Daging kerbau enak dimakan. Mahal sekilo. Daging manusia dibiarkan aja busuk. Tak mau orang makan. Kita tengok tuh di Israel, di Palestina ini. Perdagangan daging manusia tidak boleh. Bisa ketangkap nanti kalau ketahuan menjual organ-organnya kan. Tidak boleh. Itu sama dengan nggak punya kemanusiaan ya. Paham ya? Itulah keutamaan ilmu. Yang dikatakan manusia yang benar-benar manusia itu yang ada ilmunya, yang berakhlak deh, yang bertakwa deh. Bukanlah kebaikan itu siapa? Kebaikan apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum walakinnal birra ya an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah dikatakan kebaikan, kebajikan yang sujud, yang mengarahkan wajahnya ke timur dan ke barat. Tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang iman. Iman itu didahului oleh apa? Tahu ente? Baru bisa beriman didahului oleh nggak tahu. Dengan ilmu lah. Ada orang beriman tanpa ilmu. Hah? Preman itu beriman kali dia. Ada ilmunya enggak? Belajar enggak dia? Enggak. Saya enggak. Preman dikatakan beriman tapi enggak belajar, bisa. Dari mana imannya? Iman apa dia? Iman apa orang enggak belajar? Beriman dia kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, percaya dia semuanya. Makna-makna iman kepada Allah, makna iman ke malaikat, kepada kitab, kepada nabi, kepada kiamat, kepada qadar baik, qadar buruk, itu baru baik. Bagaimanapun kaya raya kayak si Korun, kaya lah dia. Tapi imannya kepada Allah kurang. Baik tak dia? Tidak baik. Fir'aun, penguasa besar dia, iman tak sama Allah dia? Tidak iman. Tapi Bilal bin Abi Rabah,
budak-budak yang hitam legam, ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu deh. Apanya bedanya dengan si Qarun sama si Fir'aun dia? Karena keimanan itu baru baik dia. Tadinya dia sejelek-jelek manusia, ya, syarrul bariyah. Tahu ente siapa syarrul bariyah? Siapa yang khairul bariyah? Ulaika hum khairul bariyah, ulaika hum syarrul bariyah. Jadi Allah telah menetapkan, Allah sendiri yang menetapkan ini khairul bariyah. Apa khairul bariyah ya? Hah? Nasi goreng. Apa khairul bariyah? Apa lihat? Orang kafir. Khairul bariyah arti letterletnya apa? Bahasa, secara bahasa khairul bariyah kan sering dibaca itu surah Al-Bayyinah itu. Khairul bariyah wa syarrul. Apa? Alladzina amanu wa sholihat. Khairul bariyah itu siapa? Apa arti khairul bariyah? Sebaik-baik orang mata makhluk yang Sebaik-baik orang yang berjalan di bumi, di jalan darat. Bariyah itu daratan itu. Sebaik-baik orang yang di darat ini siapa? Manusia? Bukan kerbau kan? Bukan monyet. Bukan katak kodok. Sebaik-baik yang melata di muka bumi itu manusia. Dialah sebaik-baik makhluk yang melata. Siapa itu? Manusia yang beri innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim. Innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam ulaika hum khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Siapa syarrul? Syarrul itu apa? Syarrul kebalikan dari khairul. Syarrun. Syarrun itu adalah syarrun seburuk-buruk manusia yang berjalan, seburuk-buruk binatang melata, seburuk-buruk yang berjalan di darat. Itulah orang kafir dan musyrik. Jadi yang namanya laisal birra, bir itu apa ya? Yang beriman kepada Allah, malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada kiamat, ya, surga dan neraka, kepada qada dan qadar. Kadar baik, kadar buruk. Ya, sampai situ dulu karena waktu sudah azan Isya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.